At-tasiu yang ke-9 itu halis sautul mar'ati auratun, adakah bermula suara perempuan auratun itu aurat. Jadi hukum yang ke-9 itu hal sautul mar'ati, adakah bermula suara perempuan auratun aurat. Ini bagus pembahasan luar biasa ini. Jadi kalau kamu ngaji ini hati-hati ya, jangan berak-berak, ngerti gak? Paham ya? Carilah perempuan yang gak berak-berak, yang gak teriak. Paham ya? Jangan teriak. Harama mengharamkan al-Islamu apa Islam, mengharamkan ulama pada semua barang yang menarik apa ma, yang menyeret apa ma. Aslinya yatutu yang mengajak, kan? Yatutu berdoa, yatutu narik, nyeret. Bahasa itu kayak gitu. Jadi kamu tidak kaku bagaimana kitab itu kan. Jadi Islam itu mengharamkan ulama pada semua barang yang menyeret apa ma, menarik apa ma ilal fitnati, kepada fitnah wal ibroi dan merangsang. Nanti merangsang kan? Islam mengharam kuwasi tidak fitnah. Yang menjadikan merangsang. Contoh kamu perempuan atau laki-laki, ya benar berpakaian tapi ketat, betul kan? Nah, itu kan merangsang, paham? Atau pakaian tapi nampak jarang-jarang. Ada itu paham kan? Atau pakaian depannya utuh, belakangnya itu bolong. Wah. Paham maksudnya kan? Atau pakaian tapi belakangnya itu geraknya panjang. Wah. Kamu paham? Nah, ini haram karena apa? Merangsang. Kamu paham? Nah, kamu gadis masih biasa-biasa. Wih, listriknya merah hijau. Semua. Itu enggak boleh. Karena biasa-biasa kalau skala budak yang harganya satu kantong 5.000 itu aja. Wah. Enggak nama cantiknya. Padahal cantik itu bagus. Ngerti enggak maksudnya kan? Islam mengharamkan semua yang menarik fitnah dan merangsang. Nah, melarang apa Islam al-mar'ata pada orang perempuan. Melarang antadriba pada hendaknya memukul siapa mar'ah birijia dengan kakinya mar'ah, mukul al-ardo pada bumi tanah. Hatta la yusma'a, sehingga tidak didengarkan sautul kholkholati, apa suaranya khol itu binggil itu gelangnya kaki. Kamu pernah nengok film India juga ada kakinya pakai apa? Gelang. Khol. Paham ya, gelang kaki. Nah, sehingga fatatakaraku maka bergerak syahwatu apa? Syahwat fi qulubi ba'di rijal, di dalam beberapa hati sebagian laki-laki. Kata Allah, wala yadribna, dan jangan memukul siapa nisa bi arjuli hina kelawan piro-piro sikile. Nah, yo, sikile ini nisa, supaya liuk lama, supaya diketahui ma apa barang yukfina yang menyamarkan siapa nisa pada ma dibayani min zinatihina, nyatanya atau berupa perhiasan ini nisa. Loh, kaki yang diberi perhiasan itu aja dilarang dalam agama untuk duduk-dudukan, keplek-keplekan ke tanah. Itu aja nggak boleh, karena itu bisa menggerakkan syahwat sebagian orang. Enggak semuanya, paham? Nah, pokoknya apa saja yang mengakibatkan merangsang dalam fitnah itu haram. Nah, nanti itu ada penjabaran gini. Loh, kalau suara gelang kaki aja nggak boleh, bagaimana kalau suara orangnya langsung? Nah, paham ya? Itu yang jadi masalah. Paham ya? Maka jadi perempuan ini harus pokoknya sebenarnya ngomong sebelumnya aja. Nah, itu yang bagus, paham ya? Yang halus-halus, yang lunak-lunak, kecuali hal tertentu, nggak perlu halus, wadah nanti ya. Waqadis tadalah, dan benar-benar mengambil dalil al-Akhnafu, siapa beberapa ulama mazhab Hanafi, biadan nahyi dengan larangan, pala yadin itu larangan kan? Mengambil dalil ala anna sautal mar'ati, atasnya suaranya perempuan itu auratun aurat. Faidah muniat, maka apabila dilarang siapa mar'ah an sautil khol-kholi, dari suaranya khol dipaham gelangnya yaitu binggil, fa innal man'a, maka sunya melarang an rofi sautiha, dari mengeraskan suaranya mar'ah itu ablahu, lebih sangat yo
lebih menyentuh lagi, lebih sangat finahi dalam larangan. Lu ketika Al-Quran itu melarang seorang perempuan ya, menggedruk-gedrukkan, kan paham? Kakinya supaya suara bingelnya itu nampak. Nah, di depan laki-laki itu dilarang. Bagaimana kalau suaranya ya lebih dilarang? Itu betul apa? Pendapat ulama mazhab Hanafi. Paham ya? Kamu bilang stop gigi. Wah, itu kan ada suara masalah, paham ya? Itu enggak boleh. Apalagi suarakan kamu. Paham maksudnya kan? Qala berkata Al-Jassosu, siapa Imam Jassos fi tafsirihi. Imam Al-Jassos ini ulama mazhab Hanafi yang fanatik. Ulama yang mazhab Hanafi yang fanatik dalam tafsir Ahkam itu Al-Jassos. Nah, yang bagus itu Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu luar biasa. Dia mazhab Maliki cuma enggak fanatik. Enggak fanatik. Itu bagus. Maka tafsir Ahkam yang terkenal itu kan tafsir Qurtubi, itu yang panjang. Masalahnya ngaji ini sih, ngaji terus pinter di tafsir Qurtubi, tafsir Jamul Ahkam. Wah, bagus itu bang. Dan pulang hanya banyak bawa korek api, rokok. Wah, sanding itu. Qala Al-Jassos fi tafsirihi. Wa fil ayati, dan di dalam ayat di atas wala yang dulu dalalatun bermula menunjukkan ala anal manusia perempuan itu manhiyatun dilarang an rofi sautiha dari mengeraskan suaranya mar'ah bil kalami dengan berbicara bi khaisu yasma'u dengan sekira mendengar zalika pada itu sautiha itu. Siapa yang mendengar al ajanibu, siapa beberapa laki-laki lain itkana karena ada sautuha apa suaranya mar'ah akroba itu lebih mendekatkan ilal fitnati kepada fitnah min sautil kholkholiha dari suara bingelnya atau gelang kakinya mar'ah. Lu suara gelang kakinya saja sampai terdengar laki-laki lagi dilarang, apalagi suara orangnya. Mesti kan gini, apalagi kelas-kelas kamu kan, kelas DLV pada wah suaranya kayak itu kayak macam orang. Nah, ini panjang. Dari mana asal-usulnya? Rumahnya nomor berapa? Bang, cari-cari. Oh, itu orangnya TSM. Misalkan Pak Leo. Nah, misalkan Pak Barat. Walidah dan walidalika, dan karena ini karena sautuha akroba ilal fitnah itu karoha, benci, enggak senang. Karoha enggak senang. Ashabuna, siapa beberapa pengikutnya Imam Hanafi, jadi ashabuna maksudnya kalau akan ada ashab Syafi'i, ada ashab apa? Hanafi. Ini kan Al-Jassos. Berarti ashabuna itu ulama-ulama ada Hanafi, itu benci adanya nisa, pada adanya perempuan. Mampus orang oleh adab. Kenapa? Li'ana terusnya perkara itu yuktaju dibutuhkan. Fihi di dalam adzanun nisa, apa yang dibutuhkan? Apa ila rofi sauti, kepada mengeraskan suara. Padahal wal mar'atu bermula perempuan itu manhiyatun dilarang andarika dari apa? Rofi sauti. Ulama madzhab Hanafi sangat bencinya perempuan adzan. Kenapa? Kalau adzan kan benar harus keras suaranya. Sedangkan adzan itu harus didengarkan, itu masalahnya. Paham kan? Dan perempuan dilarang mengeraskan suara. Asal madzhab Hanafi itu pokoknya mulai itu ada terus. Paham ya? Jadi nanti itu gini loh. Ada bedanya suara adzan dan suara kamu sholawat itu beda, gitu kan? Kalau suara adzan kan harus diperhatikan, dijawab. Kamu paham? Nah itu masalahnya. Kalau kamu suara tibaan tidak harus diperhatikan, nggak harus dijawab. Itu tidak kan? Sehingga suara adzan itu sangat ditekankan, tidak boleh bagi perempuan. Nanti bedanya kan? Wong adzan itu wong lanang. Paham? Semono aku kudu golek sing ngene, mau adzan sama-sama perempuan, terus pelan-pelan adzan iki. Kudu sama itu kabeh. Paham ya? Terus adzan pelan-pelan. Gimana? Lu digolek caranya nalarnya gitu, ngaji itu, buka kitab. Kalau kamu pintar kayak gitu, kamu dong masih pintar. Pokoknya sementara nih HP buang, rokok buang, konsentrasi ilmu. Supaya kamu punya ilmu. Ini sudah punya ilmu, nak main HP, mana apa pintar dulu. Pokoknya kalau kamu tidak bilangkan itu, pokoknya kalau kamu kuliah nggak jalan. Mesti
goblok Mas itu. Kok kamu tidak pernah fokus ilmu, hanya main-main aja. Kalau ilmu harus fokus. Kamu tidak terangin. Saya ngaji dengan kamu ini ngaji beneran, orang ngaji orang asal cerita. Wahwa ya dulu, wahwa bermula mandiyatun andalika, bahwa perempuan itu dilarang mengeraskan suara, itu ya dulu menunjukkan apa dalik ala khaldurun naduri atas dilarangnya memandang ila wajhia kepada wajahnya mar'ah li syahwati karena syahwat idza kana apabila ada dari apa itu an-nadhur ila wajhia aqraba itu lebih mendekatkan ila roibati kepada perkara yang membuat ragu diduk bang perkara yang jadi dalam hatinya wa aula dan lebih utama fitnah luwung kru suarane wae dilarang apa maneh mandang wajah yang menimbulkan nafsu malah lebih dilarang. Dono paham yo. Wanakola dan nukil ba'dul ahnafi siapa sebagian beberapa ulama madzhab Hanafi nukil anna nagmatal mar'ati sungguhnya lagu-lagu itu nyanyiannya perempuan, lagu-lagunya nyanyiannya perempuan itu aurat. Jadi ulama itu nyanyi itu aurat gak oleh haram. Cara ba'dul ahnaf padahal bujuannya banyak. Dan itu yang duitnya banyak. Iya kan? Karena sekali tampil, sekali manggung, wah berapa juta itu. Iya kan? Paham? Itu yang dicari profesi itu yang itu menjanjikan duitnya banyak. Sementara ba'dul ahnaf lagu-lagunya perempuan itu aurat. Apalagi membawa lagu-lagu yang isinya itu cak rowo macam-macam. Iya kan? Paham? Wastadalu dan mengambil dalil siapa ba'dul ahnaf bikadisi at-tabiru lirijal. At-tabiru bermula tabir itu rijal. Wa tasbih itu maksudnya tasbih kan. At-tasbih itu lirijal. Wa tasbih bermula tepuk tangan itu lil nisa kelasok at-tasbih subhanallah itu paham. Ketika ada kesalahan imam itu lirijal. Wa tasbih itu lil nisa. Fala yaksulu maka tidak bagus ayasma'a pandaknya mendengar pada nagmatul mar'ah ar-rajul siapa orang laki. Nah, mana dalilnya bahwa mendengarkan lagu-lagunya perempuan itu kok nggak boleh karena itu aurat. Begini, ini hadisnya kan ketika imam itu mengimami salah laki-laki itu subhanallah, paham kan? Coba kalau perempuan tasbih, tepuk tangan. Ingat kalau tepuk tangan itu nggak boleh begini, itu nggak boleh kalau main-main malah batal, nggak boleh paham sampai orang kamu tepuk-tepuk mainan itu paham, maka begini, paham kan? Paham atau begininya nggak boleh itu begini. Giling-giling ini paham sama dengan tepuk main bola atau main apa paham kan? Doyan itu kan begini. Anggap supaya ada bedanya begini, paham ya? Atau begini giling-giling, ngerti nggak sih itu? Ulang yang pernah, gue nggak masih ya. Mesti ngaji lah semua, cuma kita surah ngaji, juga kan masih ya. Al ilmu nurun, wa nurun wa yadir. Wah, fokus tenang. Mau sekolah dulu, sebelum pertama dulu ya. Sampai mau naik pelaminan nggak apa. Wadhabat dan pendapat Asy-Syafi'iyah itu siapa ulama Syafi'i wa ghairuhum. Berarti ini jadi Asy-Syafi'iyah dan lainnya yang termasuk ya Malikiyah. Itu kan al-Ahnaf kan berpendapat illa anna sautal mar'ati itu laisa tidak ada apa sautal mar'a itu bi auratin aurat li anal mar'ata usia perempuan kan ili anal mar'ata karena sesungguhnya perempuan itulah itu bagi mar'at wa khabar bermufrad antabi'a bermula hendaknya menjual siapa mar'at watas tari dan membeli watas taria dan atap atas taria membeli siapa mar'at waktu dulia di atap tabi'a atas taria itu dulia itu atap semua maka dibaca nasab waktu dia dan menyampaikan siapa mar'at bisyahadatiya dengan penyaksiannya mar'ah amamal hukam di depannya beberapa hakim wala budda dan harus fi misli hadil umuri dalam seperti ini beberapa perkara min raqis sauti nyatanya mengeraskan suara bil kalami dengan kalam
Asy-Syafi'iyah, ulama lainnya, yo suara perempuan itu nggak aurat. Alasannya ini, yo namanya perempuan itu secara umum itu kan jual beli ke pasar, ya kan? Biasanya belanja itu kan perempuan, ya kan? Perlu jual beli, bahkan kadang-kadang menyampaikan sesuatu di hadapan hakim, jadi saksi, itu kan perlu ngomong. Nah kalau suara dia nggak apa-apa, aurat, mau beli itu, apa? Membeli rokok. Ayo pusing, nggak selesai. Kamu nyantol nih bang. Bu mau beli apa? Maksud tulis aja mau beli apa? Korek api. Bang, atau beli hanya ditulis, tunjukkan. Toko negeri kan repot. Ya kan? Sebab kadang-kadang jual beli itu juga perlu menawar. Karena mau wedok. Wah. Iya kan bang? Harga ubi sekilo 15.000 aja ditawar 5.000. Ya kan? Makanya yang pintar beli itu perempuan karena pandai nawar. Kan enggak? Berapa? 15.000 kasih. Berapa bu cabai? 30.000 kasih. Kalau perempuan berapa? 30.000. Boleh enggak? 2.000. Bagus tadi. Bener enggak kan? Itu. Kamu ngajinya nyantol enggak? Ini orang nyantol. Wah ini kalau diserba harus ngaji lupa. Oh, diserba. Pola alusi. Nah, alusi ini kan yang punya rohul mani loh yang merah-merah itu. Rohul apa? Mani, lil alusi, di juz 18, juz 18. Ini ada ulama itu wong sing pengen punya rumah cepat. Berilah tafsir rohul mani. Simpan, lalu cepat kamu bisa beli rumah. Itu berkait kita. Pokoknya santri asal paros. Saya ingin punya rumah, punya 2 juta, beli tafsir dulu, bukan beli semen, ya kan? Tafsir alusi. Kata suaminya marah-marah. 2 juta. Oh, mas, aku pernah ngaji mas. Wong sing kepengin di rumah, itu nyimpen tafsir Rohul Mani. Itu satu di rumah mas. Jadi kata tukang semen. Boleh bujune bunga ya marah-marah, paham? Ini bujune paham sudah. Aku mau cik, mas, kamu buku sebelum rumah. Pola alusi wal madhkuru bermula yang disebut fi mutabarati kutubi Syafi'iyah di dalam beberapa kitab mazhab Syafi'i yang mutabar. Mutabar itu artinya diperhitungkan ya. Jadi yang telah disebut di dalam beberapa kitab ulama mazhab Syafi'i yang diperhitungkan ya dianggap. Jadi itibar itu yang diperhitungkan, yang dianggap. Wa ilaihi dan kepada al-madhkur amilu simpati siapa saya. Cuman al-madhkur fi mutabarat Syafi'i ini saya simpati, saya condong. Oke. Wal madhkur itu anna sautun suaranya nisa iku laisa ora ono apa sautahuma itu bi auratin aurat banyak zaidah. Baik zaidah yo. Jadi khabare laisa iku sing akeh dijerno huruf ba. Turing-turing ngaji ngono aku enggak sampai situ turing-turing. Maka baik itu zaidah. Ngono ku ngaji aku terus guru praktek caranya di ngaji semua nggak keramu semua celupi fala yakun maka tidak haram sama apa mendengarkan sautahu ilain khusyah atau ilain khosyah kecuali apabila takut siapa saksun. Kalau in khusyah berarti majhul kecuali apabila ditakutkan minggu dari saut fitnah. Apa fitnah? Doa alusi aja. Oh saya simpati dengan ulama mazhab Syafi'i ya, bahwa suara perempuan itu nggak aurat sehingga nggak harmoni mendengarkan kecuali kalau dikhawatirkan fitnah. Jadi haramnya itu karena khawatir fitnah itu bukan karena suaranya. Paham yo? Nah, itu bukan karena zat suaranya tapi apa? Hal yang di luar zat suaranya yaitu fitnah tadi kan. Wadoiru, nah ini bermula yang jelas itu sesungguhnya perkara itu ida aminat apabila aman al fitnah itu apa fitnah lam yakun maka tidak ada sautuhunna apa suaranya nisa itu auratan aurat. Ini alasannya fa inna nisa nabi beberapa istri Nabi Muhammad SAW itu kunna ada siapa nisa nabi yurwina itu meriwayatkan arwayul wi itu meriwayatkan siapa nisa nabi
al-akhbaro pada beberapa hadis wa yuhaddisna nun jama'in inas. Ini belajar ini wa yuhaddisna dan menceritakan hadis siapa nisa Nabi ar-rijal pada beberapa laki-laki. Wafib dan itu di dalam ar-rijal al-ajaribu bermula beberapa laki-laki lain minggori nakirin dari tanpa diingkari wala taksimin dan tidak dikatakan dosa. Nah, ini yang jelas. Al-dohir yang jelas. Suara perempuan itu enggak urut asal tidak menimbulkan fitnah. Alasan ini benar. Terus pokoknya harus diakui. Istri-istri Nabi itu banyak yang menjadi perawi hadis, termasuk yang terkenal Siti Aisyah. Ya kan paham? Yang hadis itu kan dia asal menyiapkan hadis. Sekarang dengar dari Nabi, terus dia asal menyiapkan hadis. Itu kan banyak laki-laki lain. Bener lah kan? Kamu dengar kan? Paham? Anak Aisyah kan banyak. Bener tidak kan? Berarti sudah asal nanti mematikan hadis dari Nabi. Ketika menyampaikan banyak laki-laki lain dan itu nggak diingkari oleh sahabat, nggak dikatakan dosa.